Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, salam satu Tuhan dari saya, Zulkifli Mabas. Jumpa lagi kita pada sesi kali ini, di mana Allah masih melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih tetap di dalam nuansa iman Islam, sebuah agama yang dilengkapi dengan tata cara proses penyembahan kepada Sang Pencipta alam semesta, di mana tata cara ini adalah proses ibadah yang telah dicontohkan oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang saya cintai dan saya sayangi dimanapun berada, saya mengajak kepada antum semua untuk senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Sahabat-sahabat sekalian, sesi kali ini sedikit saya akan mengulas tentang tuduhan kaum kafir, ya, kaum kufar, serigala-serigala yang ada di luar sana, yang mencoba untuk melakukan sebuah tipuan halus, ya, untuk mengotori akidah umat Islam dengan pernyataan-pernyataan yang tidak berbobot dan tidak berilmu serta tidak berdasar, di mana di antara mereka itu ada yang mengajarkan bahwa di dalam Al-Quranul Karim, kitabnya umat Islam, itu tidak ada perintah sholat 5 waktu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin menggelitik akal, ya, akal sahabat-sahabat sekalian. Kalau kemudian ada seorang murtadin mengaku meninggalkan Islam menuju kepada ajaran Kristen dengan alasan saya meninggalkan Islam karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Nah, lucunya, karena tidak adanya perintah sholat 5 waktu, masuk ke dalam ajaran Kristen, lalu menyembah Yesus. Sementara di dalam kitabnya orang Kristen, baik kitab yang mereka ambil dari agama lain, yaitu agama Yudaism, maupun kitab yang didirikan oleh pendiri agama mereka, yaitu Perjanjian Baru, itu tidak ada perintah menyembah Yesus. Ini lucu gitu loh. Meninggalkan Al-Quran karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah ibadah 5 kali sehari. Lalu menuju ke Kristen, tidak ada perintah menyembah Yesus juga di dalamnya, tetapi tetap aja meninggalkan Islam menuju kepada Kristen karena alasan tidak ada perintah. Sementara di kitabnya yang sekarang itu juga tidak ada perintah. Jadi orang kayak begini, para sahabat-sahabat sekalian, bukan karena tidak menemukan adanya perintah 5 kali sehari semalam untuk ibadah sujud kepada Allah, tetapi dia tidak tahu. Itu pertama. Kedua, dia tidak taat. Dia malas beribadah. Karena yang hanya bisa teguh kepada ajaran Islam itu adalah mereka yang taat untuk mendirikan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranul Karim, para sahabat-sahabat sekalian, itu dengan lugas mengajarkan kepada kita. Misalnya di dalam surah Hud, ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ah. Dzalika zikra lizzakirin.
Jadi orang-orang yang terpelajar terhadap kitab sucinya, khususnya dalam Al-Quranul Karim, jika alasan meninggalkan Islam itu karena tidak adanya perintah sholat 5 waktu, minimal mereka itu paham tentang apa yang menjadi kandungan Al-Quranul Karim yang kemudian penafsir yang termasyhur ya, melalui sabda-sabdanya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di dalil ini nyata sekali. Ada perintah untuk sholat di kedua ujung siang. Kalau berbicara mengenai kedua ujung siang, berarti di situ sudah berbicara 2 waktu. 2 ujung siang itu apa? Siang yang terik, ujungnya zuhur. Siang yang petang menuju kepada situasi di mana sudah redup matahari, itu namanya asar. Jadi klimaks dari panas itu zuhur. Nah, kemudian titik daripada panasnya matahari itu adalah azhar. Makanya dikatakan wa aqimis sholata tarafin nahar. Laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang. Jadi ujung dari pagi sampai siang zuhur, dari siang sampai sore namanya azhar. Dan pada bagian permulaan malam. Nah, pada bagian permulaan malam ini disebutlah maghrib. Ya, ini yang tidak diketahui oleh para mu'tadin odong-odong ya, yang meninggalkan meninggalkan Islam karena di dalam Islam kata itu tidak ada perintah itu. Lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, orang yang terpelajar Quran, kalau dia memahami Quran, berarti antara surah Hud dengan surah-surah yang lain, itu dia bisa memahami antara ayat dengan ayat. Al-Quranul Karim mencatat dalam surah Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Coba lihat. Umat Islam memang dikatakan dalam Al-Quran. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan petunjuk. Oh, ternyata perintah sholat 5 waktu itu ada dalam Al-Quran. Surah Hud ayat 114, surah Isra ayat 78. Wa aqimis salata liduluki syamsi. Laksanakan salat sejak matahari tergelincir. Ya, ila ghasaqil lail, hingga gelapnya malam. Wa qur'anal fajr, dan laksanakan pula dan dirikan pula atau lakukan sesuatu ibadah pada saat subuh. Kenapa fajar dikatakan subuh? Karena di situ pada saat itu adalah fajar menyingsing di ufuk timur, itu artinya perintah untuk mendirikan pada masa itu. Lalu Allah mengatakan inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nyata kan? Berarti yang dikatakan wa qur'anul fajar itu adalah salat subuh. Ditekankan lagi dengan nyata Allah mengatakan inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat pada fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Tadi kita sudah melihat bagaimana kemudian salat subuh itu dilaksanakan, bagaimana kemudian salat isya itu dilaksanakan. Jadi sudah sangat jelas. Kalau di sini bercerita tentang isya dan juga salat subuh dalam surah Al-Isra ayat 78, maka Hud ayat 114 bercerita tentang salat yang tadi. Zuhur, asar, maghrib. Genap ya, 5. Salatnya maksudnya itu sudah cukup 5 waktu. Aqimis salata liduluk syamsi wa ila ghasaqil laili wa qur'anul fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda.
Ini bercerita tentang apa? Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir. Maghrib. Ya tak? Ketika tergelincir sampai gelapnya malam, Isya. Dan laksanakan pula sholat subuh. Inna Qur'ana fajri kana mashhuda. Jadi nyata dalam Islam itu, dalam Al-Quran, perintah sholat 5 waktu itu nyata. Bukan main-main. Wa aqimis salata tarafin nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yuzhibanal sayyiat. Dzalika zikra lizakirin. Ini perintahnya jelas. Jadi orang yang kemudian meninggalkan perintah sholat, itu karena mereka tidak mengetahui kandungan daripada Al-Quranul Karim. Mereka membabi buta menuduh Al-Quran disebabkan karena mereka tidak punya ilmu. Mereka tidak memahami Quran. Mereka menafsirkan Al-Quran berdasarkan nafsu syahwat mereka semua. Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dijuluki Tarjumanul Quran, penerjemah Quran, sekaligus orang yang menguasai ilmu tafsir, itu mengajarkan kepada kita bahwa di dalam surah ini diterangkan, ya, di dalam surah lain, ya, daripada Hud, daripada surah Hud dan juga surah Al-Isra, itu sangat jelas dikatakan, Subhanallah hina tumsuna wa hina hidun. Ya. Jadi sangat jelas dikatakan di situ bahwa Allah menerangkan kepada umat Islam bagaimana kemudian Al-Quranul Karim itu menceritakan perintah sholat kepada umat Islam. Subhanallahi, ya, tumsuna wahina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan pada waktu kamu berada di waktu subuh. Ini sudah nyata di ayat ini, sudah diterangkan. Jadi tidak ada keraguan di dalam Al-Quranul Karim di mana orang luar sana bisa menjadikan alasan bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada perintah untuk sholat 5 waktu. Walahul hamdu fis samawati wal ar wa asyiyyan wahina tuzhirun. Ini perintahnya, dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi pada waktu kamu berada pada petang hari dan pada waktu kamu berada di waktu zuhur. Subhanallah. Jadi orang yang mengatakan tidak ada dalilnya, itu adalah orang yang tidak memahami Quran. Nah, di dalam surah Rum, para sahabat-sahabat sekalian, kata hina tumsuna itu menjelaskan adalah sholat maghrib dan sholat isya. Ini tidak bisa diragukan. Ketika Allah menerangkan nih, hina tumsuna, ya, itu merujuk kepada maghrib dan juga isya. Hina tusbihuna, itu jelas bercerita tentang sholat subuh. Asyian, itu bercerita tentang sholat asar. Lalu kemudian, wahina tudirun, bercerita tentang sholat zuhur. Jadi sudah jelas itu. Dinyatakan di dalamnya sholat maghrib, sholat isya, dinyatakan di dalamnya sholat asar, dinyatakan di dalamnya sholat zuhur, dan seterusnya. Ini artinya bahwa, sekali lagi saya katakan, pedoman di dalam kehidupan keberagamaan umat Islam itu sudah jelas, valid adanya, dan tidak bisa diragukan. Ya, dalam surah Rum, Allah telah menerangkan sholat 5 waktu itu. Dalam surah Isra, Allah juga Al-Isra, Allah sudah menjelaskan. Kemudian di surah Hud juga Allah sudah menjelaskan tentang itu. Jadi perintah sholat di dalam Al-Quranul Karim itu adalah perintah yang kemudian menjadi sentralisasi daripada perintah-perintah Allah kepada para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam itu juga melakukan sholat di dalam Keluaran 34, ya, nomor 8 sampai nomor 9. Musa berlutut, lalu bersujud, lalu berdoa. Lalu kemudian Salomo juga, Nabi Sulaiman juga di dalam satu raja-raja
8 nomor 22 juga dinyatakan hal yang sama. Salomo berdiri di depan mesbah Tuhan, kemudian dia tedahkan tangannya, lalu kemudian dia berdoa. Nah, juga bisa dilihat di dalam nomor 54 dari 1 Raja-Raja 8 ini, atau di dalam Tawarik 6 nomor 13 sampai nomor 14. Lalu kemudian Nabi Yusak atau Yesua itu di dalam kitabnya Bani Israel, ya, Yosua 5 nomor 14. Dia katakan, akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang lalu sujud, ya, dengan muka menyentuh tanah, menyembah, lalu kemudian berkata, apakah yang akan dikatakan kepadaku. Nah, lalu kemudian Nabi Ayub juga di dalam kitab Ayub 1 nomor 20 sampai nomor 21. Berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur rambutnya, kemudian sujudlah ia menyembah kepada Allah. Nabi Isa yang mereka palsukan namanya menjadi Yesus, di dalam Matius 26 nomor 39, maka Yesus maju ke depan. Ini cerita jadi imam dia. Lalu sujud, lalu kemudian berdoa, ya Bapa, ya Allahku. Di dalam Lukas 22 nomor 41 sampai seterusnya, ya, Yesus berlutut dan berdoa. Di dalam Markus 14, 35, 36, Yesus merebahkan diri ke tanah lalu berdoa. Jadi orang-orang Israel keturunan Nabi Ishak itu ketika dia berada di bait suci atau di hadapan Allah, mereka ibadah. Mereka itu berlutut, mereka itu sujud, wajah sampai ke tanah. Keluaran 12 nomor 27 sampai nomor 28. Lalu berlututlah bangsa Israel dan sujud menyembah kepada Allah. 2 Tawarik 7 nomor 3 juga sama. Berlutut di atas tanah, kemudian mereka bersujud menyembah kepada Allah. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu melakukan prosesi yang sama dengan sholat, meski syariatnya belum dipatenkan. Karena memang pada saat itu belum wajib hukumnya, mereka seperti umat Islam yang sudah wajib hukumnya. Kalau mereka belum, baru Allah menyatakan diri. Ya, baru Allah menyatakan diri kepada bangsa sebelum Islam, tetapi Allah sudah menunjukkan cara untuk bagaimana menyembah kepada dan prosesi ibadah itu. Lalu kemudian ketika Islam itu datang, barulah kemudian perintah diwajibkannya sholat yang para nabi lakukan itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, orang kafir, ya, yang murtad itu tidak bisa dia diatur seperti itu, tidak bisa. Dia maunya, semau maunya aja, bebas dia. Dan dia lebih suka nyanyi itu. Lebih suka konser daripada ketaatan pada Allah dalam beribadah. Khusyuk dalam beribadah. Dia lebih suka diiringi piano, lebih suka diiringi gitar, lebih suka diiringi drum dalam menyembah sembahannya. Kalau Islam dan para nabi-nabi terdahulu itu jelas tidak diajarkan konser di dalam rumah ibadah. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada yang ingin bergabung dengan kita. Silakan. Atau ada yang ingin bertanya. Kita lihat dulu komen-komen teman kita di live chat. Mana tahu ada yang mau bertanya. Yang mau ke atas panggung silakan, ada linknya saya siapkan di live chat. Silakan mau dialog langsung dengan saya. Kapan lagi kita ngobrol bareng, minum kopi campur masako sambil membahas tentang hal yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, yaitu prosesi ibadah menurut Islam dan menurut ajaran para nabi-nabi sebelum datangnya Islam sebagai agama yang disempurnakan kemudian. Oke, sahabat-sahabat, silakan yang ini yang mau bergabung dengan kita, silakan. Ada yang mau bergabung dengan kita atau ada pertanyaan, silakan nanti adminnya bacakan.
Nanti saya yang uraikan pertanyaannya. Ya, silakan yang mau bergabung. Oh, ini kita sudah punya tamu. Mudah-mudahan tamu kita pada malam hari ini. Noise. Assalamualaikum Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Akhirnya pecah juga. Iya. Ada kawan juga malam ini. Dari Saya mana, Bang? dari Surabaya Bang Jul. Cuman Oh, ini di tempat saya, Surabaya. tempat saya lagi rame jadi nggak bisa dapat banyak Iya, ngomong. iya sih. Ada acara. Banyak suara. Iya. Dilanjut aja Bang Iya. Jul. Saya tadi di live chat gregetan sama oten-oten itu. Beraninya nantang Oh, di otennya disuruh ke atas, Bang. nggak Biar berani. kita cakap-cakap. Beraninya di channelnya sendiri. Di Oh, channelnya kebetulan malam mereka. ini saya tidak bawa cangkul, jadi nggak usah takut untuk disunat. Saya dan baca Bang Jul, saya nyimak aja. Soalnya masih ramai di rumah saya. Dilanjut Bang Baik, Jul. baik, baik. Makasih ya, Bang. Salam sama keluarga ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita belum ada pertanyaan mungkin, atau admin silakan tunjukkan live comment mana tahu ada pertanyaan apa gitu. Pertanyaan ke bawah lagi. Yesus bersujud berdoa, bukan jingkrak-jingkrak menurut Nur Aziza Samiun. Ya, itu betul. Jadi Yesus itu dalam ibadah sujud ya. Yang namanya sujud, wajah ke lantai. Berarti kepala lebih rendah daripada bokongnya gitu. Kenapa? Apa hikmahnya itu wajah harus ke lantai? Artinya kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan pencipta alam semesta. Maka wajah ini harus sujud, merendah. Artinya yang selama ini kita diukur sombong itu adalah wajah, kepala, mulut. Mulut itu posisinya di atas. Maka ketika kita menyembah kepada Allah, sujud, merendahkan diri kepada Allah, maka wajah ini lebih rendah daripada perut. Nah, kenapa? Apa hikmahnya? Untuk menyadarkan kita selaku ciptaan, menyadari bahwa kotoran yang ada di atas perut, di dalam perut itu tidak jauh lebih hina daripada wajah kita di hadapan Allah. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri. Makanya ada perintah di kitabnya Bani Israel, sunatlah hatimu. Kenapa ada perintah sunat hati? Bukan hatinya itu dikerat pakai pisau, bukan. Sunat hati itu maksudnya dihilangkan kesombongan. Ketika diperintahkan sunat-sunat, ketika diperintahkan puasa-puasa, ketika diperintahkan sujud-sujud, jangan sombong dengan mengobok-obok perintah Tuhan, dengan mencari-cari alasan. Oh, Tuhan sudah datang bunuh diri untuk supaya kita dibebaskan dari aturannya sendiri. Itu namanya aturan nenekmu kiper, dibikin-bikin itu, akal-akalan itu. Oke, sahabat-sahabat, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ada pertanyaan di live comment barangkali? Oh, saudara apa ini? Bidox. Bidox, silakan open mic. Ada yang ingin disampaikan barangkali atau ingin berbincang-bincang dengan kita di sini, silakan. Oh, keluar. Ini ada pendatang baru, Saudara Putra Medan. Putra Medan, silakan open mic. Ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin diperbincangkan dengan saya pada malam hari ini? Waktu dan panggung saya persilahkan. Teng. Saudara Putra Medan, silakan masuk. Saya baru masuk, jadi saya tidak tahu alur ceritanya ini apa gitu. Enggak perlu, memang enggak ada alur cerita, cuman intinya bahwa para nabi sebelumnya itu dalam prosesi ibadah itu sujud di dalam beribadah.
Gitu loh, Bang. Iya, iya, iya. Iya. Dari sekte mana rupanya? Ya saya nyimak aja lah. Oh, Saya ya saya baik. Muslim, Bang. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Baik Bang, kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain. Mohon maaf Bang Putra Medan. Silakan yang lain, mungkin ada Saudari Cahyati Riningsi. Nah ini kayaknya mau bertanya tentang sunat ini. Silakan Mbak Cahyati Riningsi. Assalamualaikum Bang Zuma. Aduh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Malam ini saya dilantik jadi dokter nih, lagi cari pasien. Silakan Ukhti. Ada yang mau disampaikan mungkin? Enggak lah, ini aku baru pulang dari masjid, jadi baru buka channel, baru gabung. Oh, Masya Allah. Habis dari masjid ngapain? Sujud? Enggak, main. Oh, main apa rupanya di masjid? Pengajian, pengajian. Enggak. Ini tadi cuma dapat belakangnya doang, belum nyimak secara penuh. Oh ya, intinya saya hanya ingin menyadarkan kepada teman-teman bahwa murtadin yang mengatakan bahwa di Al-Quran itu tidak ada perintah sholat 5 waktu itu adalah akal-akalan mereka. Nyata kok di dalam Al-Quran ada. Oke, di tengah-tengah kita ini telah hadir beberapa sahabat kita. Mungkin kita sapa dulu. Ada Saudara Rahmat. Ada. Ayo muna kereba tuh ponggawa, muna kereba. Apa? Ini bahasa masuk kok pakai bahasa Jepang, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taira kana belai tahu bahasa Indonesia. Bisa aja, bisa. Oh, bisa. Ya, kita jangan menggunakan bahasa Jepang. Di sini masih banyak yang belum mengerti. Bang, mau bertanya aja, Bang. Iya. Ini kemarin kan ada keluarga ke rumah sakit, tuh. Iya. Nah, bilangnya dia didoakan seorang pastor di sana. Itu kira-kira boleh nggak itu, Bang ya? Pasturnya itu cari kerjaan itu. Dia berdoa kepada siapa? Makanya kan aku tanya dulu sama Abang kan. Di rumah sakit. Nggak bisa, tanya aja, doakan aja itu Tuhannya. Mudah-mudahan Tuhannya bisa diselamatkan. Oh iya. Iya. Iya toh. Kan kasihan kita lihat. Iya, itu sampai hati Allah tak pernah baju tuh Tuhan lah. Jadi harus didoakan itu. Iya, murah. Kita jangan mau didoakan sama yang beda agama, nggak perlu. Oke, di tengah kita ada saudara kita ya. Kita sapa dulu teman kita Aryabi. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Bang Ari ini pakai baju tapak suci atau apa ini, Bang? Tidak, Bang. Baju biasa saja ini, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lama Bang ini mau masuk ke channel Abang ini. Saya ngepin banget sama Bang nih, Bang. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya, apa kabar, Alhamdulillah. Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu, Bang. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Berapa malam, Bang, saya mau masuk nih, Bang, tapi kemarin saya mau masuk itu saya sudah keluar, sudah mau balik baru Abang live saya tengok itu. Aduh, kasihan saya tak pernah dapat masuk, saya bilang gitu. Ya, alhamdulillah. Saya ini betul ini ngefans sama Abang ini, betul ini. Saya sudah dari 2 tahun ini, Bang, saya sangat ngefans sama Abang. Bahkan debat Abang itu tiap hari saya tonton itu, Bang. Masya Allah. Aduh. Alhamdulillah, saya senang sekali sekarang nih, Bang. Senang sekali saya ini dapat walaupun tidak bertemu di dunia nyata, Bang. Tapi saya sangat senang sekali, Bang. Iya, ini sudah di dunia nyata ini, Bang. Bukan di dalam mimpi. Iya, kita sudah nyata ini. Aduh. Cuman belum menggigil ini, Bang, ini, Bang. Masya Allah. Saya ini ada di Brunei sekarang, Bang. Saya ada di Brunei nih, Bang. Oh, di Brunei, Masya Allah. Iya. Kalau teman kita yang tadi itu di Jepang. Oh iya. Yang tadi itu. Dari kemarin, Bang, saya mau masuk itu, tapi bagaimana caranya mau masuk ini tempat Bang Zul, saya bilang gitu. Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah hari Ahad ini kita jumpa ya, Bang. Cuman pada intinya gini loh, Bang.
Saya itu menjadi kristolog bukan karena hobi ngobrol atau hobi berdebat, bukan. Tidak sama dengan teman-teman kita di luar, dalam hal ini apologet Kristen, itu memang karena hobi debat, bukan karena menyampaikan kebenaran. Sudah tahu salah, tapi karena memang suka debat, ya debatin aja, yang penting asal bunyi gitu loh. Udah nyata salah, yang penting bunyi, kata dia. Masya Allah. Ya udah Bang, salam sama keluarga Bang ya. Iya Bang ya. Oke Bang, sampai sini saja dulu Bang ya. Oke, siap. Kita Assalamualaikum. sapa-sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa teman kita yang lain. Ada sahabat kita Ainur Rezeki. Wah, namanya cantik sekali namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya ngefan banget. Dari mana pula Bang? Dari Singapura juga, ada dari Thailand, dari Amerika, atau Dari Malaysia. Oh, Malaysia, Masya Allah. Ya. Ngefan banget. Bunda Zuma tegas. Sama dengan selalu diskusi sama Rudy Yohanes, selalu memang saya dengar guru tegas gitu. Itu saja Bang yang saya ucapin. Oh iya, kita harus tegas ke sahabat-sahabat kita yang otaknya nggak berfungsi gitu loh. Anggaplah itu sebuah strom untuk supaya berfungsi otak. Sama si lagi kalau Gurunda diskusi sama si Edis, banyak muter-muternya Edis. Kalau itu bukan diskusi, kalau itu marah-marahan, kalau itu mah. Dia nggak bisa diskusi, dia bisanya cuma bertanya, terus kalau yang ditanya itu tentang Quran, mutar-mutar. Kita arahkan ke Quran, dia larinya ke terjemah. Giliran kita bahas kitabnya, nggak bisa, dia tidak punya kemampuan. Oke, Bang, mungkin ada pesan. Cuman itu saja, cuman lagi ikut nyimak saudara-saudara kami yang... Baik. Masya Allah, salam sama keluarga ya Bang. Nah, kita sapa lagi saudara kita, Ukhti Sari. Ya, mudah-mudahan bukan Saripudin ini. Assalamualaikum. Semangat malam. Waalaikumsalam. Ya. Dengar nggak suaranya? Dengar. Masya Allah, suaranya bagus. Iya. Ini Bang Zuma ya? Saya manggilnya siapa nih? Oh iya, benar. Saya Bang Zuma, ya, bukan Bang Dewa ya. Iya, saya kan sering dengar ini debat dakwah apologet ini. Iya, Islam sama Kristen ya. Terus saya kan mau tanya ini. Siap. Kebetulan beberapa 2 minggu yang lalu almarhumah ibu saya itu kan meninggal. Iya. Saya Muslim, Islam. Terus sebaiknya kalau orang yang sudah meninggal itu di kurban apa di akikah? Di kurban atau di akikah? Iya, maksudnya kalau buat ini ya, istilahnya buat doa kayak gitu. Oh, ya. Kalau yang disyariatkan agama kita, orang tua yang sudah meninggal itu ya diupayakan supaya yang mengalir kepadanya itu 3 hal. Ya, mungkin Ukhti sudah tahu amal jariah. Amal jariah yang kan saya kurang inilah, maksudnya pengen tanya lagi biar jelas gitu. Ya, jadi kalau misalnya Ukhti ingin memberi makan gitu ya kepada tetangga, anak yatim piatu, atau kepada fakir miskin, ya boleh potong hewan, diniatkan pahalanya itu untuk kedua orang tua, kepada orang tua, boleh. Iya, itu namanya apa? Akikah apa kurban? Ya kurban. Kalau akikah itu kan kurban untuk ya?
Iya, baru lahir gitu berkurban ya untuk kan? orang tua. Kalau nggak Iya. salah, kalau akikah itu buat anak yang baru lahir kan? Iya, Kalau nggak salah ini. iya, Iya, betul. Berarti itu nanti jatuhnya di berkurban ya, Bang? Ya, Bang ya. Iya, tapi itu istilah istilah kita aja yang pada intinya di situ kita kejarnya adalah pahala jariah untuk orang tua. Iya, iya. Iya. Gimana? Berarti harus nunggu lebaran haji atau misalnya 40 hari atau 100 hari itu udah boleh? Oh, itu nggak ada yang kayak begitu-begitu itu. Tidak ada syariat, ya nggak ada syariatnya bahwa harus nunggu Idul Kurban. Kalau ukhti mau besok bisa besok. Namun ketika ada Idul Kurban, lalu ada rezeki berkurban juga untuk orang tua boleh. Ya. Terus misalnya perbedaan berkurban sapi sama kambing itu, kalau yang dengar kalau kambing itu cuma 1 orang, kalau sapi bisa buat 7 orang ya kalau nggak salah itu. Itu iya, sebagian ulama. Ya, sebagian ulama bisa dihitung kurban itu untuk sapi 7 orang maksimal, kambing untuk 1 orang, boleh. Nah, nanti materi-materi kayak begini tuh kita spesial membahasnya di materi fikih. Materi fikih kalau sekarang itu interaktif tentang kristolog. Ya. Oh iya. Ya maaf ya, ini salah berarti nanya. Bukan salah. Momennya kita lagi membahas tentang kristolog. Kalau saya memang spesialis kristolog. Lain kalau ustadz kita yang lain memang khusus fikih, ya fikih bahasnya. Kalau saya perbandingan agama, ukhti. Iya, saya sering dengarnya itu. Cuman saya pengen tanya aja, kan cuman bisa tanyanya di sini ya, nggak sekarang maksudnya, lain waktu kan nggak tahu bisa apa enggak kayak gitu. Maaf ini sebelumnya. Iya, nggak apa-apa, Uhti, nggak apa-apa. Yang pada intinya saya sampaikan tadi bahwa akikah ya itu berlaku kepada anak yang baru lahir. Orang tua pun yang belum diakikah itu boleh diakikah kalau ada izin dari beliau. Kemudian ketika orang tua sudah meninggal, kita ingin berkurban atau kita ingin bersedekah atau kita ingin berinfak, ya saya rasa tidak perlu kita ketahui apa namanya akikah atau namanya kurban ini. Anda usah bingung dengan itu. Karena pada intinya yang dilihat oleh Allah itu adalah amal jariahnya. Kita berkurban mengatasnamakan orang tua, kita bersedekah dengan atas nama orang tua gitu. Nah, kalau misalnya ukhti bisa Idul Kurban berkurban lagi, terus minggu ini berkurban juga, ya boleh. Lebih banyak lebih bagus gitu. Iya. Makasih. Ukhti di kota mana ini? Penjelasannya ya. Ukhti di kota mana? Saya dari Malang. Saya dari Kendal, Semarang, Jawa Tengah. Oh, Semarang. Iya, Masya Allah. Salam sama keluarga. Tapi sekarang tapi sekarang saya lagi di Korea. Oh, di Korea. Oh, pantasan suaranya bagus. Iya. Terima kasih. Ini maksudnya kan masih bingung. Iya, Ukhti, nanti kita belajar. Sering dengerin ini Bang Juma dialog kayak gitu. Masya Allah. Semoga nanti akan lahir kristolog dari Korea lah, ya. Dari Ukhti Sari bisa jadi pendebat dari Korea. Amin. Kapan-kapan kalau ada ini. Iya, siap. Oke, Ukhti, kita sapa dulu sahabat kita, ya, saudara. Makasih penjelasannya ini. Makasih. Meski tidak memuaskan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bit, silakan. Assalamualaikum, Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Fals atau siapa ini? Masya Allah. Bibit ganteng kali orang. Ya.
Oh, Caca Handika, iya benar juga. Masya Allah. Iya Bang, Ini silakan Bang. mau bertanya boleh Bang? Masalah Ya. seorang dikatakan Muslim itu kalau dia sudah bersyahadat kan ya Bang ya. Terus masalahnya itu kalau itu kan setelah ada Rasulullah SAW. Terus saya pernah dengar itu ada orang itu punya statement begini. Orang Muslim itu bersyahadat. Jadi sebelum ada Rasulullah dia bukan Muslim gitu Bang. Itu bagaimana Bang? Mohon pencerahannya. Iya. Jadi bersyahadat itu kan artinya gini. Setiap nabi yang diutus oleh Allah kan kepada kaum. Iya. Benar Bang ya? Iya. Ya. Jadi ketika datang misalnya kita hidup pada masa Musa alaihissalam. Nah, ketika kita mengakui bahwa Musa itu adalah nabi utusan Allah, maka kita menjadi pengikutnya. Artinya kita menjadi saksi bahwa keberadaan Nabi Musa alaihissalam itu adalah sebagai utusan Allah. Nah, apakah dia sudah bersyahadat pada masa itu? Ya bersyahadat, meski bukan syahadat namanya. Contoh, dia mengaku bahwa Musa itu nabi. Nabi siapa? Nabi utusan Allah. Berarti kan dia sudah dua syarat, sudah dilalui. Begitu juga Nabi Isa. Ketika dia datang, maka dia harus diterima. Karena kalau dia diterima berarti sama halnya menerima yang mengutus dia. Artinya orang ini bersyahadat. Meski tidak dilafalkan bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang mengutus Yesus atau Isa, dan Isa itu adalah utusan Allah. Berarti dia sudah bersyahadat. Berarti dia menjadi seorang Muslim, pengikut daripada aturan main Tuhan pada masa itu. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, demikian juga adanya. Demikian juga adanya. Cuman pada masa itu, pada masa Nabi Isa alaihissalam, ya tidaklah mungkin orang bersyahadat dengan menggunakan nama Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi pengikut yang sesungguhnya dari Nabi Isa itu menyadari bahwa pesan daripada guru saya sebelum terangkat ke langit mengatakan bahwa akan datang sosok Nabi setelah dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Makanya ahli kitab itu yang betul-betul belajar tentang kitabnya, bukan menunggu kedatangan seorang nabi dengan kebencian, tetapi betul-betul menunggu seorang nabi entah itu dari manapun datangnya, itu akan menemukan kebenaran itu. Contoh misalnya Waraka, bagaimana dia ahli kitab, bagaimana dia adalah orang Yahudi yang taat kepada Torah, yang taat kepada kitabnya Bani Israel, ya. Lalu kemudian ketika ada tanda-tanda itu kepada Rasulullah, dia katakan ini yang tertuang di dalam kitab suci sebelum Al-Quran. Maka dia akan dibenci oleh kaumnya. Orang ini memiliki tanda-tanda yang sama diceritakan di dalam kitabnya para nabi. Makanya Waraka itu dikenal sebagai sosok imam atau rabi, ya, rabi Yahudi yang menerjemahkan bahasa Ibrani dari kitabnya Bani Israel dan bahasa Aramaik masuk ke dalam bahasa Arab. Gitu Bang. Oh, ya saya dengar statement itu karena saya lihat di YouTube itu kan, itu ada boleh sebut nama ini Bang di sini. Boleh silakan. Orang itu yang Yetsa atau siapa itu ya Bang ya? Oh Dia kan sebenarnya begitu. Iya. Yesa. Iya. Itu kan statementnya begitu. Jadi dia tidak mengakui Rasulullah kan? Iya. Jadi sebelum Rasulullah datang, gimana statementnya itu ya? Lupa saya juga. Ya dia nggak mau dikatakan Muslim, nggak mau dikatakan Muslim karena itu seperti itulah contohnya. Iya. Jadi beliau itu praktisi Yudaism. Saya akrab sekali dengan beliau. Dari urusan apapun itu dengan saya pasti ceritanya. Jadi saya tahu benar. Dulu sudah sempat bersyahadat beliau itu. Sempat juga mau ke rumah di Makassar ini, tapi tim kami dari MCI itu memberangkatkan ke Jakarta pada masa itu. Sempat dia belajar kita belajar Quran dan seterusnya. Namun ada sedikit kendala,
Yaitu dia ada kendala di internal yang dia tidak sehati gitu, akhirnya dia kembali menjadi praktisi Yudaism. Sempat dia menjadi Muslim. Oke. Iya, tapi pada dasarnya praktisi Yudaism hampir seluruhnya praktisi Yudaism itu di Indonesia, khususnya yang kita kenal, itu menyadari bahwa sembahan kita itu sama dengan sembahan mereka. Ya. Hanya mereka tidak ingin meninggalkan syariat yang sudah ada, pindah ke syariat Islam gitu. Karena itulah mereka tidak mengimani Rasulullah. Meski hati kecilnya itu mengimani, tapi karena mungkin ada sedikit kendala gitu, hidayah belum datang benar-benar, jadi mereka masih menolak Rasulullah. Tapi mereka bersyahadat, syahadatnya itu ya mengakui nabi-nabi sebelumnya, dalam hal ini seperti Abraham, Adam dan seterusnya, selain daripada Yesus ya, Isa mereka memang tidak terima. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa Hasem atau Yehovahe itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kira gitu, Bang. Terus ada lagi menyangkut masalah nama-nama Allah itu, Bang. Yang Asmaul Husna 99. Itu juga sama kan menurut dia. Tapi pandangan dia ke Islam itu seolah dia itu Tuhan itu ada 99 gitu, mengartikannya gitu. Pernah seperti itu katanya ucapannya dia. Saya ngikutin debat dia itu. Jadi sebenarnya saya pun pernah berdialog sama beliau. Justru pemahaman dia itu disalah tafsirkan oleh beberapa sahabat kita gitu. Yang dia katakan sebenarnya di situ bahwa Allah itu memiliki 99 sifat. Ya, di mana 99 sifat itu adalah merupakan sifat dari satu esensi. Jadi satu esensi memiliki 99 sifat yang kemudian orang Yahudi praktis Yudaism sebut dengan El-Qana, El-Rakum, Wekanun, El-Galol, kemudian El-Kabir, El-Yaksgif, El-Sagi dan seterusnya. Jadi mereka mengakui bahwa Hasem itu memang memiliki sifat Maha Pemurah, Maha Pengasih, terus kemudian Maha Pencemburu, Maha Agung, Maha Besar, Maha Perkasa. Mereka akui itu. Nah, ketika Saudara Yitzhak menjelaskan, di situ ada yang temperamen, ada yang menyikapinya karena memang mungkin tendensi kebencian pribadi gitu. Sehingga penjelasan daripada Saudara Yitzhak dipahami seakan-akan Yitzhak itu menuduh Allah itu 99. Padahal saya justru nangkapnya, saya ngikuti debatnya, cuman saya lihat saya nggak perlu masuk ini karena sudah ada yang emosi gitu. Nah, Yitzhak itu mengatakan itu adalah sifat daripada Allah. 99 sifat itu melekat pada diri Allah. Itu artinya di situ. Artinya Allah itu satu, tetapi bukan kesatuan. Bukan kesatuan menjadi satu. Artinya ada si B, si C, si D, kemudian menyatu menjadi satu. Tidak. Allah berdiri sendiri. Nah, pada hakikat berdiri sendirinya beliau, Allah ini, itu memiliki sifat pemurah, penyayang, melekat pada dirinya sendiri. Itu. Cuman waktu itu beliau tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut. Gitu, Bang Bel. Oke, terima kasih Bang Zuma penjelasannya. Makasih Bang, makasih. Salam saya sama keluarga Bang yang sehat selalu. Ya, Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat Abdul, mungkin ada yang ingin disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Dengku. Iya. Si kampung kinleh. Saya kebetulan tinggal di daerah Lantok de Pasewang, Kota Makassar. Wih, Masya Allah. Iya. Parakate. Parakate sih. Iya. Iya, tapi deh. Iya. Lah apa bisa cari ini, kita punya live streaming. Saya cuma mau menanyakan tentang alamat lengkap tak kemana sebenarnya di Makassar. Karena terus terang saya ada punya semacam organisasi yang selama ini bergerak di bidang sosial.
Masya Allah. Selama ini saya cuma menyalurkan itu segala bantuan dari teman-teman yang ada di organisasi kami itu di panti-panti asuhan. Nah, setelah saya ikuti sekitar 6 bulanan ini debat-debat tak di channel-channel YouTube, saya sangat penasaran sekali gimana ya balak dah. Ustaz Suma, saya sudah keliling di Sudian dan tanyakan itu di mana rumahnya Ustaz Suma ini, tapi saya tidak dapat. Coba bisa saya jelaskan kayak gimana tempatnya ini. Karena saya itu saudara, jangankan di sosmed, di kantor saja itu tidak ada yang tahu kalau saya kristolog. Iya. Malah biasa saya duduk di warkop itu orang cerita-cerita tentang Zulkifli Abbas di sampingku. Ya, jadi mereka tertawa. Saya bilang, wah, di depanmu. Jadi kan terus terang ini dari tadi aku polongi pembicaraan tak. Boleh dibilang anak muda yang menjelang tua kan. Harus kayaknya sedikit-sedikit sadar lah. Nah, insya Allah barangkali kalau ada waktu dan umur yang masih panjang ini, saya dan teman-teman ini berniat untuk undang Ki di salah satu kajian di teman-teman, siapa tahu bisa Ki hadir ke santai teman-teman, kasih Ki pencerahan sedikit tentang pengalaman. Kajian apa njo, Deng? Kajian apa njo? Barasanji. Ya biasa lah. Kajian kristolog kuleji. Ya artinya sebagai bahan masukan untuk kami ini, dan itu kan biasa teman-teman itu masih banyak toh yang bertanya tentang agama yang sebenarnya, yang benar-benar yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah kami katanya menjelaskan kan tidak ada ilmu tak kurang, jadi alangkah bagusnya barangkali punannya terus tahu yang betul-betul tahu tentang katakanlah perbandingan agama, sehingga kita lebih yakin dan percaya bahwa ini agama kah yang sebenar-benarnya. Karena terus terang ini kan kita agama ini kita bawa dari lahir jadi. Dominan teman-teman di umat Islam itu kan bawaan dari lahir. Jadi sehingga kalau dapat pencerahan dari seorang pendeta atau apa kan arena bimbang lagi. Cocok. Keimanannya, sehingga ya tidak menutup kemungkinan pada saat ajal menjemput tidak tetap imannya. Nah, maksudku kemarin aku bilang ngeri sagan teman-teman. Kuletonji. Nia ada nomor kontak saya di private chat. 192-3-222. Sedikit informasi dari kebetulan bergerak di bidang sosial, khususnya di PMI. Jadi PMI, berarti dikenal kianu Haji, Benhar. Kalau Benhar kayaknya dia di kota deh, di provinsi nah. Oh iya. Pak Adnan Yasin Limpo. Cocok. Cocok. Provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Saya kebetulan ada bergerak di situ, sehingga ya sedikit banyaklah kita bergerak di bidang sosial begitu deh. Masya Allah. Iya, nanti kita komunikasi, komunikasi di WA. Kita sapa dulu tamu Teng. Terima kasih banyak deh sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sahabat Ar-Rahim. Masya Allah. Silakan Bang, ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salut banget dengan perjuangan dan dakwah Bang Zuma. Teruskan, semoga Allah melindungi. Amin. Masya Allah.
Tapi Gimana, Bang? walaupun saya orang awam, orang bodoh, tetap saja saya punya harapan dari Bang Zuma agar teman-teman kita yang masih awam-awam itu hendaknya bagaimana supaya mereka dari teman-teman kita yang awam diberi bekal ilmu yang lebih kuat tentang ketuhanan dulu. Kemudian berikutnya tentang akhlak-akhlak. Itu harapan saya. Masya Allah. Iya benar Bang, benar. Jadi maksud saya tentang ketuhanan itu perdalamlah ilmu tauhid. Apa sih pengertian qadim? Apa pengertian innallaha ala kulli syai'in qadir? Nah, syai'in di situ itu apa? Terus qadirnya Allah itu sejauh mana? Apakah semuanya itu Allah qadir? Kan ada ta'alluqnya. Ta'alluqu qudratillah ala fi'li kulli mumkinin batarbuhu. Nah, itu harus diterangkan. Sehingga nanti kalau dianggap kekuasaan Allah itu mutlak, nanti bisa-bisa akan memahami bahwa Allah mampu berubah menjadi manusia. Itu namanya malah menghilangkan kekuasaan Allah. Karena di mana yang namanya maha kuasa tentunya apapun dan siapapun tidak mampu menguasai sang maha kuasa itu. Kalau sampai terjadi, maka sifat maha kuasanya Allah jadi hilang. Iya. Jadi contoh umpamanya Allah mampu berubah menjadi manusia. Tetapi setelah menjadi manusia, ternyata manusia itu tidak mampu melepaskan diri dari gerak atau diam, atau dari lingkup yang melingkupi tubuhnya. Kalau tidak mampu, kemana maha kuasanya itu? Kok jadi tidak mampu? Iya, benar. Itu berarti qadirnya Allah tidak ada hubungannya terhadap hal-hal yang tidak mungkin. Itu yang saya inginkan. Jadi kawan-kawan yang belum paham bisa tambah paham. Kemudian mungkin dari kawan Kristen memahami bahwa Allah itu ternyata dulu tidak ada apapun dan siapapun yang mendahului. Jadi jangan menghayal kalau Tuhan itu bertempat di sebuah tempat yang suci. Itu namanya nanti ada tanda tanya, ada pertanyaan, siapa yang menciptakan tempat yang ditempati Allah itu? Kalau umpamanya ya Allah sendiri, sebelum menciptakan, lalu Allah di mana? Nah, kesimpulannya kan berarti tidak bertempat. Itulah yang benar. Masya Allah. Jadi harusnya artinya sang pencipta dengan ciptaan harus beda. Bedanya di mana? Sang pencipta wajib tidak butuh tempat dan tidak bertempat. Itu wajib. Apapun dan siapapun yang membutuhkan tempat, baik tempat itu berupa ruang lingkup atau hampa udara yang melingkupi tubuhnya, berarti dia butuh tempat. Kalau begitu, apapun dan siapapun yang butuh tempat adalah ciptaan, bukan sang pencipta. Ini harapanku buat Bang Zuma. Insya Allah, insya Allah. Perdalam ilmu tauhid, ya, kecil-kecilan Majid gitu. Biar teman-teman tambah ilmunya. Saya perhatikan teman-teman banyak yang kurang paham tentang ilmu ketuhanan, bahkan masih banyak yang baca Quran saja masih belepotan. Iya. Maaf kalau saya kurang sopan, Bang. Cuma enggak Bang, justru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa masukannya. Ya, sangat menggugah ya semangat untuk belajar lebih dalam lagi. Makasih Bang, makasih, Masya Allah. Baik, di tengah kita ini sudah ada saudara kita Bang Dani. Silakan Bang Dani, ada ingin disampaikan?
Ya, terima kasih Bang Juma. Wah, Ketemu guru saya kembali. rupanya. Masya Allah. Nggak sama. Dari mana saja, Bang? Kok Biasa. baru jumpa kita? Saya kan sering Masih jadi langganannya Manuk Bulu? Manuk Bulu apa Bulu Manuk? Bulu Manuk. Nggak pernah, cuman itu aja yang terakhir itu. Habis itu nggak pernah lagi. Oh iya. Masalahnya teman-teman kita pada kangen sama Bang Dani nih. Biasa, saya masuk di JCC kemarin juga ngobrol dengan Bang Jul apa. Oh, biasa. Masya Allah. Biasa. Cuman memang ada kemarin tuh ada beberapa bulan saya emang ada kegiatan, memang agak off total itu. Lebih kurang 3 bulan. Iya, karena teman-teman sering bertanya sama saya. Ku bilang saya juga kehilangan informasi kalau Bang Dani. Karena beliau memang kan pejuang tidak mau dibatasi dalam berperang dia. Iya, melanglang buana. Melanglang buana kemana saja. Nah, itu bagus itu. Jadi saya juga ini dengan apa yang dimiliki oleh Bang Juma, talenta yang tidak dimiliki oleh kami-kami yang tua-tua ini kan. Nah itu justru kalau bagi saya pribadi, ya orang yang sudah umurnya sudah lanjut ya kan, umur sudah 50 lebih, sudah mau pensiun ibaratnya kan. Tapi kita yang tua-tua juga harus mengakui apa yang dimiliki oleh Bang Juma. Kelebihan-kelebihan yang tidak kita miliki, termasuk Bang Julius ya kan. Mereka termasuk Bang Juma, Bang Julius itu memiliki talenta-talenta tersendiri. Makanya talenta yang Bang Juma miliki menurut saya itu dipupuk, tetap dipertahankan. Karena apa? Talenta Bang Juma ini saya cenderungnya adalah sebagai apologet. Kalau saya lihat ya, karena bisa membandingkan antara sejarah, agama Islam dengan agama yang lain, itu bisa dikonfirmkan ataupun dikombinasikan lah ya kan, bisa mencari celah untuk mencapai suatu kebenaran. Nah itulah yang kita belajar Bang pelan-pelan. Iya, makanya cuman iya itu saya salut juga apa yang disampaikan oleh teman-teman saudara-saudara kita muslim tadi tentang masalah tasawuf, masalah apa, masalah tauhid. Masalah tauhid, ya itu sih boleh saja sebagai pengetahuan, tetapi bukan suatu yang harus Bang Juma tonjolkan. Itu disimpan saja untuk di dalam diri kita. Tapi yang Bang Juma tonjolkan di sini, yang ditampilkan di dalam media sosial, tetap Bang Juma memiliki talenta itu. Apa talentanya itu? Apologet yang bisa menyebabkan saudara-saudara kita yang notabene-nya pengetahuannya yang dulunya tidak mengerti tentang Alkitab, sehingga mereka mengerti, kemudian mereka bisa memperkuat keimanan mereka terhadap Islam. Karena apa yang Bang Juma sampaikan itu di mata masyarakat itu justru memperkuat keimanan umat Islam yang lemah menjadi kuat. Insyaallah, amin. Yang saya amati seperti itu. Makanya talenta Bang Juma ini jangan sampai padam. Jadi tetap saja Bang, kalau dapat ya dimapankan tentang ajaran-ajaran di dalam agama di sebelah ya kan. Tetapi jangan ada unsur penistaan ataupun menyimpulkan. Kita hanya sifatnya bertanya, menjelaskan, ya kan. Karena kalau kita menyimpulkan ataupun penjelasan kita di luar konteks yang tertulis di dalam Alkitab, khawatirnya itu takut terkena delik. Nah, itu aja yang kita khawatirkan itu. Makanya Bang Juma menyampaikan apa-apa yang ada di dalam Alkitab, itu kan bisa disinergikan dengan kitab-kitab ayat satu dengan yang lain, disinergikan sehingga menimbulkan menampakkan kebenaran itu, sehingga kebenaran itu akan lebih terang di saat Bang Juma mengkombinasikan ayat dengan ayat Alkitab maksudnya ya kan. Nah, itu kelihatan sekali
Jadi waktu Bang Juma menampilkan ini ayatnya begini, di kitab ini begini, kitab Matius atau apa kan, sesama kitab itu Bang Juma kombinasikan, kan akan nampak cahaya di situ. Cahaya apa? Nah, kan cahaya yang pernah Allah berikan kepada Bang Juma ini sebagai talentanya. Maka kebenaran itu akan jelas terpancar. Makanya saya harapkan Bang Juma jangan terjebak dengan masalah filsafat ataupun tasawuf. Kalau Bang Juma terjebak di dalam tasawuf, itu pengalaman pendahulu kita, para ulama terdahulu dari kaum Khawarij, Mu'tazilah, itu sudah terjadi, tidak akan selesai. Karena itu bersifat apa yang namanya tasawuf itu kan membutuhkan ilmu yang lebih tinggi yang tidak dimiliki. Itu ilmunya tidak bisa diungkapkan kepada murid atau kepada khalayak ramai. Makanya Rasulullah SAW itu tapi faktanya di dalam sejarah ada wahyu yang tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Padahal itu wahyu Allah, tetapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, yang dinamakan hadis qudsi. Kenapa Rasulullah itu? Nah, itu kan terjadi karena Rasulullah waktu berdebat berdialog dengan Ali bin Abi Thalib tentang wahyu Allah kenapa tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran ini. Maka Rasulullah menjawab karena dia bermunajat kepada Allah agar umatnya tidak tersesat di dalam keimanan. Karena ayat-ayat ini bisa membahayakan keimanan, membahayakan pengajaran dari Rasulullah. Maka Rasulullah bukan membuang istilahnya, menyingkirkan ayat-ayat itu untuk tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, sehingga terjadi yang namanya hadis qudsi. Itu sejarah itu. Nah inilah yang kita wanti-wanti, jangan sampai Bang Juma juga terjebak dengan makna daripada pembelajaran tasawuf tadi. Kalau terjebak ke sana, kita nggak mampu untuk mencerna pemikiran, karena pemikiran kita kan terbatas nih. Kecuali kita Rasulullah. Kalau kita Nabi, mampu kita menjawabnya. Tapi kita ini manusia biasa, maka kita ada sesuatu yang tidak mampu kita jangkau, mendingan kita hindari itu. Karena masalah tasawuf yang tidak memiliki konteks, makanya Allah tidak menampilkan Rasulullah tidak menampilkan ayat-ayat yang terkandung wahyu Allah yang ada itu tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Itulah salah satu faktornya kenapa ayat tersebut tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Makanya ayat-ayat diskusi ini banyak diambil oleh orang-orang termasuk Slamet Riyadi di YouTube itu kan. Nah itu yang terjadi. Mereka jadi bisa sesat karena ayat-ayat ini kalau kita tidak mampu bisa gila. Pertama itu bisa gila, kedua dia bisa sesat. Makanya Syekh Siti Jenar itu kan dilakukan hukuman mati oleh 9 wali. Maka Syekh Siti Jenar kan mendapatkan hukuman mati itu. Karena apa? Karena tadi jadi pengajarannya sudah dianggap menyimpang. Karena itu tadi ayat-ayat yang dikajinya adalah kebanyakan ayat-ayat yang notabene-nya tidak di dalam Al-Quran tetapi wahyu di dalam hadis qudsi tadi. Itu aja Bang Juma. Nggak tahu Bang Juma juga bisa memberikan masukan kepada saya ini gimana? Silakan sama-sama kita sharing. Benar Bang Dani. Kalau internal kita dalam hal ini kajian tentang Islam, tentang akidah kita, itu kita sangat membutuhkan ilmu di mana kita itu bisa mendudukkan posisi daripada pencipta sang Khalik dengan ciptaan makhluk. Nah, karena itulah kemudian kenapa banyak di antara pakar Quran dalam hal ini yang memahami bahasa Arab, nahwu Arab, itu mereka cenderung merasa tidak terlalu terpanggil untuk masuk ke dunia apologet. Kebanyakan dari mereka, guru-guru kita itu tidak merasa bahwa ini adalah hal yang penting untuk saat sekarang. Mereka lebih konsen terhadap pembinaan akidah umat gitu loh. Itu disebabkan karena ilmu mereka itu sudah sangat terlalu tinggi sehingga untuk membicarakan hal-hal yang nuansanya
pembicaraan atau kajiannya mempertentangkan tentang pencipta, di mana Allah sang Khalik itu disetarakan dengan, dibandingkan dengan makhluk, itu mereka merasa ini hal-hal yang harus dijauhi. Ya, maksudnya buang-buang waktu gitu. Banyak dari dari guru-guru kita yang berpendapat seperti itu. Sehingga saya pribadi sebagai orang yang masih butuh belajar, ya tentu menganggap dengan ilmu yang sangat sedikit ini, ya dengan minimnya ilmu yang saya miliki ini, itu mencoba untuk menegakkan kebenaran Allah, ya, bahwa dialah pencipta alam semesta satu-satunya, dan kemudian mencoba untuk menerangkan itu dengan kesederhanaan metode, dengan metode-metode yang mudah dipahami oleh teman-teman kita yang masih awam, sama seperti saya sendiri gitu loh Bang. Jadi terkait dengan kajian-kajian tentang tauhid, bagaimana Allah yang tidak menempati ruang dan waktu, itu secara lingkup besarnya itu memang kita sangat membutuhkan, karena yang kita hadapi ini adalah kelompok yang menganggap pencipta alam semesta itu bisa nusul menjadi makhluk. Nah, posisi ilmu inilah yang kita butuhkan. Hanya saja ketika kita sudah memahami ilmu tentang hakikat Allah, hakikat ketuhanan, itu kita tidak bisa terlalu jauh menerangkan ini kepada lawan debat kita. Kenapa? Karena jangankan lawan debat, netizen di luar sana yang notabene-nya muslim pun akan bingung jadinya. Karena di situ memiliki tahap-tahap, dia punya stasiun-stasiun untuk kemudian sampai kepada ma'rifat. Sedangkan mereka itu tidak memahami hal itu. Yang mereka paham, ya Tuhan pencipta alam semesta inkarnasi menjadi manusia. Nah, kalau kita tabrakkan dengan pemahaman tasawuf, ya, tentang takhalli, tajalli, kemudian sampai kepada ma'rifat, mereka akan bingung sendiri, sehingga bukan cuma membingungkan debaters lawan kita, tapi juga akan membingungkan netizen yang masih awam tentang itu. Karena itulah Bang Dani, saya masih memposisikan diri saya sebagai orang yang masih sangat butuh belajar. Ya, itu penting. Adapun kenapa hari ini saya dianggap bahwa bisa dianggap sebagai seorang apologet, itu karena teman-teman Kristen ya ilmunya cuma ilmu kayak begitunya, tidak ada akal-akalan, siapapun bisa mematahkan argumen mereka. Apalagi kalau dibandingkan guru-guru kita yang, ya taruhlah mungkin semisal Bapak yang tadi ya, Rohim, mungkin Pak Abdurrahim, itu saya rasa dari kata-katanya itu tersusun, saya tahu orang ini berisi gitu loh Bang. Ya samalah dengan Bang Dani gitu. Cuman kalau bisa Bang Dani, nanti kalau misalnya ada teman-teman apologet Kristen yang ingin berdebat, ada nomornya, itu nanti di-share aja Bang. Kita aja nanti kita ke Zoom atau ke streamnya kita di sini, karena ini stream saya ini saya sudah siapkan untuk menjamu teman-teman Kristen yang mau berdialog. Saya kira begitu Bang Dani, kita sapa teman kita, ada yang baru ini naik, Saudara Kanak Sasak. Nah, ini kayaknya orang dari Kalimantan ini. Ya Bang, makasih ya Bang Dani ya. Makasih ya Bang. Ya sama-sama Bang Rima. Iya, makasih Bang. Silakan Saudara Kanak Sasak, ada yang ingin disampaikan Bang? Halo? Orang Portugal bilang, hola. Halo, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Bang, ada yang ingin disampaikan? Saya nyimak aja Bang, perkenalkan aja, diri saya dari Lombok Bang, bukan dari Kalimantan. Oh, Lombok. Masya Allah. Inti nara kepeng. Undara. Kok tahu Bang? Ya, saya tahunya cuma itu. Ada kepeng. Iya. Masya Allah. Kalau gitu kita sapa sahabat kita ini, apa ini? Loh kok namanya aneh ini? Ahli bukan celana. Ada teman kita nih. Kita sapa dulu ya Bang ya. Salam sama teman-teman kita para lalu di Lombok sana, di Mataram. Masya Allah. Insya Allah Pak Ustadz. Iya, makasih. Waalaikumsalam. Silakan. Masya Allah. Silakan Bang, ahli bukan celana ini apa nih maksudnya? Mau jualan celana di sini? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita kedatangan tamu ini. Piring pecah.
Ayo silakan Dinda, ada yang ingin disampaikan. Sampaikan apa Bang? Bingung ini. Ini apa ininya? Temanya apa? Temanya tentang para nabi terdahulu itu ibadah, juga sujud. Oh, gitu. Sholat itu perintahnya ada di dalam Al-Quran, perintah 5 waktu itu. Itu loh kita lagi disorotin sama siapa? Saifuddin Ibrahim, kemudian siapa lagi itu satu, Ade Armando, siapa gitu nama-namanya gitu. Dia katakan bahwa Islam di Al-Quran itu tidak ada perintah lima kali sehari semalam sholat, kata dia gitu. Ya, Sementara aja tuh dari Al-Qur'annya dibuka aja itu surat Al-Isra dibuka, ya kan? Iya, Semuanya dibuka, bener. ya kan? Total Hud semuanya ada ada juga, berapa? betul. Ya, Hud, Ar-Rum juga ada, betul. Ar-Rum, ditotalin aja semua ada berapa di situ. Terus sholat Jumat juga ada. Nah, sekarang ketika kita bertanya ke mereka itu, mana perintah Yesus masuk ke gereja? Kan tidak ada. Mana perintah Yesus menyabatkan hari Minggu? Tidak ada. Oh, tidak berkaca diri gitu. Dan untuk mengenai sunat ini juga sempat yang namanya sering dibahas ya, masalah sunat gitu. Terus Yesus disunat hari ke-8, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam disunat umur 90 tahun. Nah, disinilah kemahaadilannya Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa kenapa diwajibkannya itu tidak diwajibkan mengenai soal hari, soal umur, tetapi itu wajib intinya sunat. Kalau misalkan sunat itu diwajibkan umur 8 hari, ya kasihan para mualaf. Kalau diwajibkan umur 90 tahun, nyampe tidak umur kita di sana nanti. Iya. Yang mualaf-mualaf kan kasihan gitu kan. Yang umur 20 tahun, oh wajibnya cuma hari ke-8. Oh, salah itu. Disitulah jawaban. Kalau Islam itu memerintahkan, tidak akan pernah yang namanya membantah. Kami dilarang makan babi, kami tidak perlu mengetahui ada apa gitu kan di balik itu semua. Itu orang-orang kafir, Bang. Sunat kami diperintahkan, kami tidak harus mengetahui buat apa. Yang penting kita diperintahkan, kita laksanakan. Orang-orang kafir lah nanti yang meneliti. Kenapa sunat ini bisa sampai wajib gitu kan? Bisa sampai wajib. Nah, orang-orang yang malah Dewa ini lagi bikin soto ini Bang nih, soto lumayan kan ini, kalau ada yang disunat bisa dijadiin kikil juga ini Bang. Benar Bang? Allahu Akbar. Dagingnya Masya Allah. Udah itu aja. Dewa pengen tahu nih temanya apa, nggak ngerti ini. Ya silakan lanjut aja, Dewa nyimak nih Bang. Iya, oke deh. Ya, kita sapa dulu teman kita dari Bang Amin Amrul. Masya Allah. Ji Samsu atau apa ini? Bang Amin, silakan Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang? Ya cuma dengar-dengar aja, ikut belajar. Nah ini kayaknya orang dari timur ini Bang. Bukan, dari Banyuwangi. Oh Banyuwangi. Iya. Masya Allah. Ya silakan Bang, mungkin ada mau salam-salam apa gitu, salam sama Bang Dewa atau salam. Atau siapa gitu. Kenal dia. Nggak kenal sama Dewa sama dia. Nggak kenal. Masa sih? Kenal dong pasti. Cuma terpesona aja, cuma bahasanya Bang Zulkifli Abbas. Bang Dewa juga, aku berguru sama beliau. Itu kok bisa lancar itu gimana ya bahasa-bahasanya? Oh, Dewa kasih tip aja ya, Bang ya, boleh Bang? Iya, silakan. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, kita wallahu alam ya, Nabi Musa itu ada yang mengatakan versi yang ini bukan ini ya, tapi ini melainkan beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau Nabi Musa alaihissalam itu bicaranya itu cadel. Ada yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam itu bicaranya gagap. Nah, makanya doa yang terkenal Nabi Musa itu Robi Sohri Sodri. Kalau misalkan kita mau bicara kita itu lancar, sebelum kita masuk ke ruang diskusi, kita baca surah Al-Fatihah dan doa Nabi Musa 3 kali, insya Allah. Tetapi ya yang namanya kesalahan itu tetap ada. Bahkan sekelas Umar bin Khattab paling takut dia berbicara banyak. Soalnya kenapa? Pasti kepleset, ada keplesetnya.
Maka dari itulah kita yang berdoa aja bisa kepleset, apalagi orang yang tidak berdoa. Tapi berusahalah untuk kita berdoa supaya apa? Supaya kita tidak dijadikan orang yang sombong. Itu aja tip dari Dewa. Saya speak Oke, Bang. Ya. Bang Suma. Ya. Ya. Jadi Pak Rohim masih di sini, jadi minta nomornya di sini aja. Pak Rohim bisa ngasih nomor HP-nya biar kita semua tahu nanti kalau menghubungi Pak Rohim di mana. Iya benar Bang, saya lagi minta di private chat tadi. Mana tahu bisa dikasih biar kita bisa belajar gitu ya. Pak Rohim masih monitor ini Pak Rohim. Mungkin nanti beliau catatnya di ini Bang, biar nomornya tidak dipublikasikan gitu. Ya. Gini Pak Bang Juma, jadi saya kasih masukan Pak Amin Amrul ya. Jadi kalau pengen pinter itu sering-sering ikuti channelnya Bang Juma. Bang Juma itu ilmunya sak karung, bahkan berkarung-karung. Ilmu ya apaan? Ilmu keluar-keluar. Tapi masuk di akal semua, jadi dilogikakan. Insya Allah Bang. Saya senang ikuti. Jadi apa argumennya Bang Suma itu sebenarnya mereka sudah kewalahan, sudah keteteran, tapi ya namanya jurus berkelit kayak belut putih masuk oli, jadi lebih licin lagi. Padahal sudah keteter, sudah kepepet, tapi ya berkelit lagi kembali ke awal. Apalagi si Edis itu, siapa itu? Hanya Tando, nggak mau ditanya. Lanjut Bang Suma. Iya. Baik Bang, kita sapa ini ada teman kita. Yang tadi udah keluar ya? Iya. Bang, ada masuk di Chrome ya, Bang. Nggak bisa di aplikasi Zoom langsung ya? Iya, benar. Masuknya di Google Chrome ya? Iya, di StreamYard. Oke. Iya. Nanti kalau misalnya ini hari Kamis siang kita pakai StreamYard ini lagi di acara MMCI di Arena. Oke. Baik Bang, mungkin kebetulan nih saya lihat ada informasi dari teman kita dari tim CCC bahwa di grup Bang Handi itu ada beberapa rekan Kristen di sana. Mungkin di sini kita tutup. Saya insya Allah akan mengarah ke sana. Karena ini juga sudah 1,5 jam kurang lebih. Ya Bang ya. Saya ikut ke sana. Baik, makasih banyak Bang semuanya, sahabat-sahabat saya di sini. Ya, semualah pokoknya termasuk Bapak Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Saya minta tolong kalau misalnya nanti ada informasi, ada sesuatu yang saya mau pertanyakan karena saya belum tahu, mungkin saya boleh belajar sama antum. Karena saya yakin bahwa apa yang antum berikan tadi informasi itu adalah merupakan satu masukan yang sangat positif secara pribadi kepada saya, dan itu saya sangat-sangat menghargai. Karena saya memang prosesnya masih tahap belajar. Dari proses belajar inilah kemudian saya mencoba untuk sambil belajar, sambil syiar. Nah, mudah-mudahan dengan cara menyampaikan apa yang saya terima itu bisa lebih mudah tersep di memori saya, seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak dengan ilmu yang diberikan kepada saya, kepada teman-teman yang ada di sini, termasuk Bang Dani yang tadi, Pak sahabat saya Amin Amrul, Adinda Mahadewa, Cahyati Riningsi, kemudian Nopek Ceng, ya, Masya Allah, dan juga sahabat Kanak Sasak dan nama yang saya tidak sempat sebutkan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan senantiasa menjadi saudara sampai hari kiamat, sampai ke surganya Allah nanti. Insya Allah. Kemudian saya berdoa kepada Allah, semoga antum semua mendapatkan rahmat dan hidayahnya senantiasa. Saya akhiri ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.